interaktif menggunakan Canva. Kali ini hal yang harus dipersiapkan adalah materi ya Bapak Ibu. Saat ini saya buat materi khusus untuk matematika. Jadi yang kita gunakan template-nya adalah presentasi dalam bentuk saluran karena nanti akan digunakan oleh peserta didik kita. Oke, kita ke pojok kanan atas ke buat desain. Kemudian kita ketik ya presentasi saluran. Jadi bentuknya adalah seperti presentasi pendidikan. Kita bisa klik atau enter. Nah, kita akan diarahkan di halaman kerja ya. Jadi saat kita diarahkan di halaman kerja, hal yang perlu kita perhatikan adalah mengenal template-templatenya dan apa yang mau kita gunakan ya. Oke, kita sudah berada di halaman kerja. Pertama kali adalah kita kasih nama nih. Nah, di pojok di atas ini ada tempat pertama kita ketik adalah bis interaktif bentuk aljabar. Oke, sekarang setelah kita berikan nama, kita pilih template-nya yang ada. Nah, di sini bagian template ya Bapak Ibu. Ini elemen, unggahan dan lain sebagainya. Kita cari template-nya, kita bisa klik ini bagian sini ya Bapak Ibu, kita bisa klik pendidikan. Kemudian kita cari kalau mau sesuai tema matematika juga boleh. Misalnya pembelajaran. Nah, kita bisa pilih salah satunya dari sini atau yang umum juga boleh. Saya akan pilih salah satunya saja. Kemudian saya klik ini. Kemudian saya tambahkan halaman untuk menambahkan file yang lain ya. Bapak Ibu ya, seperti presentasi sebenarnya. Oke, saya akan tambahkan yang lain. Oke, seperti ini nanti kita bisa atur. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur lembar ini atau backgroundnya dengan yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, kita ke elemennya apa gitu, kita cari matematika. Nah, kita cari halamannya yang sesuai tentang itu. Nah, saya pilih yang ini, kita tahan, kemudian tarik dan paskan lepas. Nah, kita atur sudah seperti ini. Nah, ini kan pasti akan menutup ya Bapak Ibu tulisannya. Kita klik dulu, nanti akan aktif di pojok kanan atas ada yang namanya transparasi. Kita kecilkan transparasinya, kita geser. Nah, supaya mempertegas, misalnya Bapak Ibu tetap mempertahankan ini, kita gunakan elemen lain yaitu bentuk. Klik ya di elemen bentuk, kita gunakan yang ini. Nah, bisa kita gunakan, kita bisa ganti warnanya dengan warna putih seperti itu. Nah, misalnya tetap mempertahankan 100% elemennya, kita gunakan. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian ini saya akan perbesar. Nah, untuk memperbesar di bagian pojok bawah ini ya yang ada tanda persen ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa tulis bahan ajarnya tentang apa. Ini saya pindahkan. Mengenal bentuk aljabar. Oke, saya buat seperti ini. Bisa kita perbesar, kita geser, ada sisi-sisinya seperti ini. Kemudian kita bentuk ini kelas berapa, kelas 11 semester 1. Kemudian siapa gurunya, identitasnya ya, boleh siapa, boleh saya kasih misalnya nama saya saja. Nah, Bapak Ibu bisa atur menambahkan elemen lain, misalnya mau mempercantik. Nah, nanti aja kayaknya ya, kita mau mempercantik, bisa Bapak Ibu ke elemen, kemudian cari matematika. Nah, untuk simbol dan semacamnya bisa dibuat di sini ya Bapak Ibu.
kita akan menambahkan elemen lain untuk mempertegas atau memberikan warna pada gambar kerja kita atau penjelasan materinya. Jadi kita gunakan elemen, kita cari matematika, sebuah matematika ya, kita gunakan ini dan saya perkecil hanya untuk mempercantik. Oke, kemudian saya akan memasukkan ilustrasi untuk menambahkan tempatnya. Saya akan mencari elemen highlight. Oke, saya sisipkan highlightnya. Kemudian saya tambahkan tulisan, kita klik teks, kemudian tambahkan kotak teks. Saya berikan ilustrasi 1. Kemudian ukuran fontnya saya perkecil jadi disamakan yang agak terbesar. Oke, kemudian saya atur di bagian kiri saja. Nah, setelah itu sesuai dengan ini saya akan menambahkan gambar-gambar. Nah, kita tidak perlu menambahkan nanti di kanvanya dengan kotak-kotak ya, ataupun ini apa namanya, label ya. Di Canva bisa gunakan label. Saat ini saya akan menggunakan elemen. Jadi ilustrasinya ini adalah apel di keranjang. Saya akan mencari apel di keranjang. Oke, nah ini karena ada 4 keranjang, jadi ini bisa saya copy langsung, copy, dan pasangan apel yang lain yang di luar dari keranjang. Di sini ada 10 aja, seperti 10 ya. Oke, kita cari list aja apel. Oke, saya ambil salah satunya ini dan saya perkecil apelnya. Kita bisa taruh aja di luar, dan kita copy, bagian kita taruh di atas, kita tumpuk ya, jadi dia jumlahnya 10. Nah, ini saya akan blok dan saya copy lagi, saya jadikan kelompok dulu, kemudian saya copy. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal digeser. Oke, seperti ini. Nah, bisa ditambahkan untuk yang lain supaya lebih rapi. Setelah itu saya tinggal tambahkan teks ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, nanti bisa dilanjutkan materinya ya. Bapak Ibu siapkan materi. Nah, kemudian saya akan tambahkan kotak teks lagi. Ini bisa saya copy dari atas seperti biasa. Ada tanda ini, tanda kita hidupkan kayak ini ya. Jadi nanti akan ada tanda seperti tanda plus, atau bisa di keyboard Ctrl C Ctrl. Saya copy dari sini, kemudian saya tarik ke bawah, dan saya copy aja dari bagian ini. Nah, saya akan ambil, saya salin dulu, kemudian saya blok dan saya paste. Oke, ini bisa saya atur besar. Oke, ini juga saya atur. Nah, ini contohnya sebagai sebuah materi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti dibuat petunjuknya. Nah, setelah selesai kita buat kuis interaktifnya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tambahkan halaman baru dengan tanda plus seperti ini. Saya tambahkan di halaman keempat, kita akan buat judul untuk kuisnya. Saya akan tambahkan elemen, kemudian saya akan tambahkan bentuk. Saya gunakan klik ini, nanti akan muncul, kemudian kita bisa perbesar. Oke, sini kita akan tambahkan kuisnya, tulisan ya. Saya tambahkan kotak teks, kemudian saya perbesar terlebih dahulu.
ukurannya 48. Kemudian saya akan bold dan ganti warnanya jadi warna putih di bagian A yang ada palet warnanya. Oke, seperti ini. Quiz. Oke, sekarang kita bisa tambahkan elemen untuk mempercantik. Kita ketik quiz. Kemudian kita bisa tambahkan elemen lain di bawahnya untuk interaksi nanti. Next, tombol next ya, kita tambahkan tombol next. Tambahkan ini, kemudian warnanya nanti bisa saya ganti ya, kita ganti dengan warna misalnya tetap warna putih. Saya siapkan dulu. Kemudian di bagian 1 sudah masuk ke soalnya, saya tambahkan lagi elemen tadi, bentuk. Untuk tempat soalnya kita samakan warnanya dengan sebelum ini, bisa di copy sebenarnya di halaman sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini soal 1 saya tulis seri 1. Oke, kita pilih warna yang berbeda ya. Misalkan pilih yang ini. Oke, saya tanya kasus contoh soalnya, misalkan saya tambahkan teks lagi. Kemudian saya tulis di sini. Oke, supaya jelas saya perbesar. Saya ganti ya, kemudian saya ganti jenis tulisannya dengan Open Sans ya. Dan berikut ini adalah ilustrasi. Saya akan tambahkan ya Bapak Ibu ilustrasi tentang supaya peserta didik bisa membuat bentuk. Saya akan grup dulu. Nih, saya akan hilang, taruh di sini. Nih, saya akan grup. Nih, saya perkecil dulu. Oke, di grup dan kelompokkan. Ini saya geser kembali. Kemudian ini saya copy. Dulu kita siapkan soalnya, kemudian untuk menyatakan dia benar atau salah, jadi kita akan tambahkan halaman yang lain ya, halaman yang lain. Dan kali ini saya akan mau copy aja langsung dari halaman yang sebelumnya ya. Klik di bagian ini, duplikat, klik kanan, duplikat halaman. Saya akan pindahkan di belakang, kemudian juga saya duplikat halaman. Ini saya akan hapus terlebih dahulu. Cari elemen benar ya, kata benar abang. Oke, saya ambil salah satunya yang ini. Ya, saya akan tambahkan kotak teks juga, tulisan tambahannya benar. Oke, kita perbesar. Nah, ini saya akan hapus. Saya akan, kalau sudah benar, kita cari elemen juga untuk kembali ke soal. Saya pilih back, nanti akan kita atur ya aman-aman. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini bisa juga dari sini kita duplikatkan, tapi karena sudah tersiap ke sini kita coba buat.
hapus saja dulu. Saya akan cari elemen, salah, tanda silang ya, kita pakai, kita bisa tambahkan tulisan teksnya lagi, salah, kemudian kita perbesar, kita tambahkan elemen, back lagi, kembali ya. Sudah, di sini kita taruh. Nah, saya akan coba tambahkan soal lagi supaya paling tidak ya maksimal. Cuma di sini adalah kuis interaktifnya, kita tidak bisa melihat skornya ya. Saya akan buat di sini duplikat, klik kanan duplikat, kemudian saya ganti di sini dengan nomor 2. Kita hapus dulu, tulis 2 di elemen. Nah, ada 2, tinggal kita atur. Oke, ini kita hapus. Nah, supaya lebih jelas saya perbesar. Berikut ini adalah untuk aljabar. Saya kurang begitu ingat kalau matematika ya. Kita bisa cari simbol matematika di sini di elemen ya. Nah, kalau ini kan hanya seperti ini, kan untuk rumus-rumus dia agak terbatas. Misalnya kita cari tentang sigma, ini ada hanya simbol-simbol ya. Nah, misalnya sini kita ketik aja persamaan aljabarnya. Kalau persamaan berarti ada sama dengan ya, ini bentuk aljabarnya. Ini adalah seperti misalkan 4x tambah 6. Oke, bisa kita atur berdasarkan bentuk aljabar di atas. Apa saja yang merupakan variabel untuk bentuk aljabar adalah ini bisa kita isi ya Bapak Ibu ya. Saya akan geser ke atas, ini bisa kita atur besar kecilnya nih, kita atur ya, kita samakan saja. Sedangkan di sini adalah 2, sini 6, di sini adalah x, sini adalah 4. Oke, nah ini bisa kita geser agak ke tengah juga boleh, kita atur. Oke, ini beberapa soal sudah ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan suara supaya untuk penjelasan ke peserta didiknya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan gunakan unggahan, kemudian saya akan rekam diri. Nah, nanti sambil berjalan ada suaranya. Oke, ini masih dalam proses. Saya akan, kameranya nggak hidup ya. Oke. Masih dalam proses. Ini kita bisa buat tampar. Nah, ini suara kita bisa mulai rekam. Oke, ini mulai proses rekam. Aljabar bukan hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan, tetapi juga memiliki cakupan bahasan yang lebih luas lagi, yaitu mengenai hubungan antara bilangan-bilangan tersebut. Dalam pengerjaan dengan aljabar, sebuah bilangan yang tidak diketahui atau belum diketahui dapat diwakili dengan menggunakan simbol berupa huruf, misalkan X dan Y, yang disebut dengan variabel. Dengan demikian, variabel tersebut dapat memiliki berbagai operasi nilai. Perhatikan ilustrasi 1 agar Anda dapat memahami tentang operasi aljabar atau bentuk aljabar. Pada gambar di tersebut ada 4 buah keranjang yang berisi apel dan 10 yang di luar dari keranjang. Pak Anto memanen buah apel di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya ada 10 buah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kita klik selesai, kita klik simpan dan keluar. Nanti akan muncul. Aljabar bukan hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan,
Nah, kita bisa hentikan supaya rekaman kita tidak terlihat ya Bapak Ibu. Kita bisa perkecil dan kita klik transparansi, kita kurangi. Nah, supaya tidak terlihat ya. Nanti kalau kita klik bagian ini, bisa kita, nanti kalau dimainkan ditampilkan akan muncul langsung suara kita. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, anggap saja semuanya soalnya sudah selesai. Nah, ini saya akan tambahkan bagian di belakang ini untuk tidak berguna, saya hapus. Oke, saya akan buat elemen lain untuk menutupnya. Ini saya klik terima kasih. Oke, ini dan ini. Nah, dia kasih lebih. Nah, kan ini warna latarnya biru, jadi hindari yang agak sama ya. Kita cari tulisannya bisa terbaca. Nah, ini mungkin boleh. Nah, terima kasih. Nah, ini tergantung Bapak Ibu aja meletakkan di mana. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita bisa membuat untuk interaksi tombol-tombol ya, seperti tadi saya sudah tambahkan beberapa. Kita sekarang cari tombol atau button. Nah, seperti ini mau kita mulai atau kita kasih tombol next saja, cari tombol next. Oke, saya buat ini, saya pakai di sini ya. Saya akan ganti warnanya dengan warna orange. Oke, kemudian ini juga di petunjuk pengerjaannya bisa dipakai juga. Saya buat di sini next. Saya ganti warnanya dengan juga sama seperti yang tadi. Ini juga sama ya, kalau bisa mau di copy juga boleh. Oke. Kemudian ini juga sudah ada. Nah, supaya bisa kembali ke soalnya, saya akan buat 2 buah tombol yang bisa ke kiri dan ke kanan. Saya akan pilih ya tombol next yang ini, yang biru. Kemudian saya kecil, saya taruh di pojok kiri bawah, kanan bawah. Saya akan ganti warna dominannya dengan warna orange. Masih menunggu ya. Kemudian saya akan copy kiri dan kanan. Nah, saya akan balik dengan di bagian atas itu, balik horizontal. Oke, ini saya akan copy ke halaman berikutnya juga. Ini juga, ini nggak perlu ya. Nah, ini cari sini. Sebagai contoh saja Bapak Ibu. Oke, nah saya akan buat interaksinya supaya bisa jalan. Kita klik tombol next, kemudian kita cari bagian rantai di tautan. Kita akan menuju ke halaman kedua. Kita klik tanpa judul, selesai. Kemudian ini juga kita klik tombol nextnya di bagian tautan. Kita ke halaman ketiga, selesai. Terus ke halaman ketiga, kita ke tombol nextnya juga, klik tautannya ke halaman 4, selesai. Nah, ini juga kita klik ke halaman keempat, ke-5 ya. Ini bisa diberikan judul ya Bapak Ibu. Nah, kita ke soalnya ini. Nah, kalau dilihat dari soal ini, berarti jawabannya kita misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya klik tadi bagian ini, saya klik bagian ini ya, tombolnya. Kemudian ke pojok kanan atas yang ada titik 3 lainnya, kita ke tautan. Kalau dia benar, kita akan menuju ke halaman 7. Selesai. Nih, anggap saja itu kunci jawabannya. Sama, kalau yang salah dia akan menuju ke halaman 8 sesuai dengan ini. Ini juga sama, ini juga ke halaman 8 juga. Oke, sekarang ke halaman 6. Apa saja jawabannya adalah yang benar ini. Nah, dan kita klik ke kanan atas titik 3 itu di bawah bagikan dan dekat animasi.
klik kayak rantai tautan ini benar ke halaman 7. Selesai, yang lainnya juga ikut. Oke. Masalah halaman 8. Nah, ini contoh saja. Ini bisa kembali, kita bisa buat kembali backnya ini ke soal sebelumnya. Kita klik dulu elemennya, kita kembali ke soal sebelumnya adalah soal di halaman 5. Selesai. Ini seandainya soalnya banyak, kita bisa lanjutkan next terus ke halaman 7 misalkan. Nah, ini tidak perlu karena dia soal terakhir misalkan ya. Ini ke halaman sebelumnya, kita klik ini sama ke halaman 4. Selesai. Ini ke halaman berikutnya. Nah, seandainya soalnya sudah selesai, dianggap semuanya benar ya, ini bisa kita kembali ya ke soal yang belum diselesaikan. Kita klik back, kemudian akan kembali ke awal. Nah, kita arahkan ke halaman 4 ya, ke kuisnya. Jadi tinggal dia lanjut di soal yang belum dia kerjakan. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, kita kasih tombol silang untuk keluar. Nah, kita cari elemen di elemen ya, keluar. Saya pilih aja deh salah satunya ini. Boleh ditaruh di pojok kanan atas. Saya akan klik bagian ini, tautan. Saya akan pilih ke halaman 9. Selesai. Oke, coba kita mainkan terlebih dahulu, kita tampilkan. Nah, ini bisa diisi suara juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dia seperti presentasi. Ini nanti petunjuk pengerjaannya bisa diisi atau tujuan pembelajaran bisa diisi. Aljabar bukan hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan, tetapi juga menjadi cakupan bahasan yang lebih luas lagi, yaitu mengenai hubungan antara bilangan tersebut. Dalam pengerjaan dengan aljabar, kita bisa next. Nah, nextnya kita gunakan tombol ini ya, dia bekerja apa tidak. Nah, jadi misalkan kita next, bisa dijawab nggak, misalkan jawabannya ini kan dia ke mana arahnya. Nah, ini kalau ini masih belum bisa ditampilkan ya Bapak Ibu ya, karena dia modenya adalah mode edit. Jadi nanti kalau untuk membagikan ke peserta didik, kita bisa klik bagian atas, bagikan, kemudian kita klik lainnya, kemudian kita pilih ini bagian ini ya, tautan hanya lihat. Nah, ini yang disalin dibagikan. Nah, kita coba buka nih ke halaman yang lain. Oke, saya paste ya ke addressnya. Nanti kalau dia diharapkan nanti hasilnya buat publish share link ya Bapak Ibu ya, bukan edit lagi. Oke, ini kita coba apakah dia bekerja atau dia tidak. Nanti saat kita masuk seperti ini, nah dia akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa klik. Bentar. Nah, ini bisa kita perbesar halamannya. Nah, ini bisa kita klik next. It's bentar. Ini start buttonnya itu bisa main juga sebenarnya seperti ini. Karena ini modenya mode di laptop ya, jadi nanti dibagikan ke peserta didik itu mode ini, mode soalnya gitu ya, di mode di HP-nya itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya siapkan. Terima kasih.